Katanya mahasiswa teknik harus gondrong, Mas. Kok Mas gak gondrong? Masalahnya saya bukan mahasiswa ini ya. Bener juga kan? Ya. Mas Irham, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mas Ais gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Irham ini adalah kaprodi TI, Teknik Informatika ya, Mas? Ya, betul, teknik informatika. Terima kasih atas kesempatannya Mas Irham. Mas Irham. Eh, Pertama Mas Irham, saya ingin menanyakan seberapa urgensinya program TI. Karena saya melihat pasca pandemi ini banyak sekali yang semakin melek dengan dunia digital, dunia media digital, dunia informasi semakin banyak. Betul. Nah, seberapa pentingnya untuk langsung terjun menempuh pendidikan di TI? Seberapa Penting, seberapa urgensi? saya rasa sangat penting ya. Kalau dibilang urgent apa enggak, urgent. Karena kalau kita bilang sebelum pandemi maupun post pandemi, pasca pandemi, lulusan IT masih sangat amat dicari gitu ya. Jadi proses pembelajarannya, kemudian kompetensinya hingga kemudian dia lulus sebagai lulusan sarjana komputer, saya rasa sangat amat dibutuhkan. Baik di perusahaan, di akademisi gitu kan, di profesional, di akademisi maupun mau bikin usaha sendiri di entrepreneur. Seperti itu. Karena kalau dilihat dari sekarang kan udah masuk di abad 21, ini kan revolusi industri 4.0 ya. Jadi semuanya udah dengan konsep digitalisasi. Jadi semuanya Gimana itu industri dari basic TI itu gimana? kebutuhan industri itu kan apa saja yang dibutuhkan ya terkait dengan skill kemampuan yang menunjang. Salah satunya kita tidak hanya berbicara tentang programming, membangun suatu sistem sehingga jadi. Analis sistem itu juga masuk. Analis data hingga kemudian kita bisa menghasilkan suatu nilai tambah, itu juga iya. Hingga pada ranah yang infrastruktur atau jaringannya. Kalau sekarang nggak cukup jaringan komputer, Mas, sudah jaringan yang berbasisnya cloud. Gimana tuh? Kayak misalnya Mas Ais udah biasa nyimpen data di storage yang biasanya masih lokal, sekarang udah di Google Drive misalnya. Oh iya. Kalau dokumen biasanya masih Office, Word, Excel gitu kan, PowerPoint sekarang udah gunakan yang ada di Google Apps ya, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Slide dan lain sebagainya. Itu salah satu dari konsep cloud itu sendiri. Gitu Mas Ais. Jadi terbantu. Terus kemudian untuk mendapatkan kapasitas itu, tentunya kan kampus harus mensupport prodi, mensupport pembelajaran. Apa yang diberikan, fasilitas apa yang diberikan untuk mahasiswa? Kalau di Indonesia saya rasa udah cukup lengkap ya dari segi fasilitas nih, teknologinya atau alatnya. Di Indonesia kalau untuk teknik informatika udah ada lab komputer ya yang ada di lantai 3 dan juga lab jaringan, Mas. Lab jaringan? Yang ada di lantai 4. Jadi itu gimana sih konsep kerjanya lab jaringan tuh gimana? Ya hal-hal yang berhubungan dengan kabel maupun nirkabel, Mas. Oh, untuk mendukung infrastruktur. Misalnya nih kita sedang podcast sekarang, hal-hal yang berhubungan dengan kamera, visual hingga kemudian kita gunakan ya, kita kelola atau koneksi internet itu juga salah satunya lewat lab jaringan kita juga bisa tahu gitu. Oh, itu diajarin juga ya? Itu diajarin juga ya? Iya. Jadi kalau bedanya TI sama SI ada di sana. Jadi sangat menonjol itu networking, jaringan. Jadi IT network, jaringan itu juga diajarkan. Istilah lainnya kalau teman-teman TI ingat jaringan komputer. Nah, jadi bongkar-bongkar, ada sentuhannya sedikit hardware, itu TI. Iya. Gitu kan? Jadi apakah di SI diajarkan? Belum tentu juga. Operating system ya, OS platform ya. Jadi kita nggak melulu soal Windows ya. Kemudian kita ke Linux, ke Mac OS. Kemudian bagaimana kita merancang infrastrukturnya bisa biar jadi apa jangan-jangan Mas, beberapa teman saya yang anak teknik ini buka usaha servis laptop Mas, apa itu dipelajari di kampus? Betul, jadi gak hanya soal servis ya, pada dasarnya kalau tataran kita kan udah tataran KKN 6 ya. Nah kalau seandainya teman-teman sebelumnya itu di SMK, misalnya TKJ Mas pernah dengar ya, teknik komputer jaringan. Iya. Nah itu hardware jaringan, dia diajarkan sistem komputernya seperti apa. Tapi kalau di tataran sarjana itu nggak hanya melulu soal teknisnya,
Bisa nggak kita ngelolanya? Bisa nggak kita mengembangkannya hingga riset pada ranah itu? Gitu Mas. Jadi lebih maju lagi sekarang nggak hanya cuma sekedar kita otak-atik ya. Iya. Tapi kita bisa nggak mengkorelasikan itu dengan sistem, misal mengkorelasikan itu dengan berbasis cloud, misal biar datanya kapasitasnya lebih besar, nggak terbatas. Oh, Dan manusia harus memikirkan itu, jadi lebih advance lagi ke depan. Saya kira tuh itu emang keahlian biasa loh Mas. Maksudnya emang dia seneng mainan laptop, terus kemudian ya udah dia akhirnya punya kapasitas buat punya kemampuan, dia tahu cara gimana bongkar pasang laptop, servis laptop, ternyata dipelajari. Betul. Dan itu kalau di SMK dan dia ambil TKJ udah cukup. Tapi Mas Ais, perlu diketahui nggak semua mahasiswa kita kan dari SMK nih. Iya. Ada dari anak-anak alia ya. Ada yang Ada dari dari pesantren. SMA ya, dari umum gitu misalnya. Apakah semuanya dapat itu? Belum tentu. Makanya gitu. kalau di kita di kurikulum kita tetap masuk di bahan kajian soal jaringan komunikasi yang isinya ada Jarkom, jaringan komputer. Terus kemudian ke depan juga akan ada mata kuliah pilihan yang khusus ke IT network. Ada mata kuliah pilihan. Iya, betul. Oh iya, menarik. Berarti itu diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih kemana arahnya. Betul. Dia pengen kemana. Iya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang dia kepingin dua pilihan misalkan, itu bisa nggak? Kalau di generalis oke lah, umum. Tapi ketika di semester 5 di kurikulum baru kita 2022 kita udah terapkan bagaimana caranya mereka udah untuk fokus. Jadi di mata kuliah wajib pilihan itu kalau memang dia minatnya ke jaringan, ya udah jaringan aja. Nanti di sana akan ada mata kuliah tertentu yang sifatnya teknis dan soft skill. Kalau jaringan ya udah bagaimana cara dia teknik perutan gitu kan, teknik administrasi jaringan misalnya, hingga ke cloud computing yang lebih advance gitu. Kalau seandainya mereka saya nggak ada keminatan ke arah hardware jaringan, ya udah kamu pengennya membangun sistem atau membuat aplikasi desktop, mobile ataupun web, ya udah masuk ke mobile development gitu. Ataupun jangan-jangan kamu nggak ingin bangun sistem, kamu nggak ingin ke jaringan, ya udah masuk aja ke digital entrepreneur. Soal apa, misal Google AdSense ya kan, GDN, Google Display Network, dan lain-lain yang berhubungan dengan digital marketing. Iya, sekarang banyak ya kesempatan data analis, Mas. Nah, kalau itu udah masuknya lagi, kalau di mata kuliah pilihan kita siapkan ke intelligent system atau sistem cerdas, Mas. Dan ini baru pertama kali kalau ada di Indonesia. Bahkan kalau singgungannya pembeda ini dengan SI, ini adanya di teknik informatika. Dan ini sangat sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Apa itu? Kecerdasan buatan, AI kita main ya, sistem cerdas, machine learning juga iya. Mungkin ke depan juga nanti ke deep learning. Jadi orang nggak hanya diajarkan bagaimana menganalisa data, gitu kan? Tapi lebih daripada itu nanti ke depan bisa di data science, teknisi data dan lebih spesifik, Mas. Ketika di kelas semester 5 dapat kesempatan untuk memilih fokus keilmuan misalkan. Fokus keilmuan. Kesempatan kerjanya seperti apa, Mas, lulusan? Jadi mereka tidak lagi generalis, Mas, tapi udah spesialis. Jadi fokus dia pandangannya, kalau memang dia passionnya dan kemampuannya udah pada ranah sistem cerdas, ya udah fokuskan ke sana. Karena di dunia industri itu tidak akan terbelah-belah, Mas. Misal saya yang ngurusi development, saya juga yang ngurusi production, misal saya yang analisis, saya yang develop gitu. Enggak. Jadi kalau memang kamu urusannya soal data, ya udah fokus ke data sampai kemudian visualisasi sampai menghasilkan insight kayak gitu kan. Kalau kamu memang urusannya ke jaringan, ya udah fokusnya ke jaringan. Gak mungkin juga satu orang dengan job desk yang beragam. Kecuali kalau itu ada freelance ya. Itu, Mas. Jadi luas berarti ya? Sangat. Luas kesempatannya luas untuk mahasiswa teknik informatika. Ketika pasca studi akan seperti apa, fokusnya seperti apa, mau kemana, itu akan sangat luas sekali. Sebenarnya ada sedikit kebingungan, Mas, dengan mahasiswa teknik ini. Gimana tuh? Katanya mahasiswa teknik harus gondrong, Mas. Kok Mas gak gondrong? Masalahnya saya bukan mahasiswa ini ya. Bener juga kan? Kan jadinya kayak gak kompak gitu loh, Mas. Yang lain pada gondrong, anak buahnya pada kalau gondrong. Kalau nanti saya gondrong. Baik. Pertama, ketika saya jadi dosen aja masih dikira mahasiswa, Mas.
Kalau seandainya saya gondrong juga, jangan-jangan ntar nggak ada bedanya nih mahasiswa dengan dosennya lagi gitu kan berapa ya gitu. Gitu. Ya oke lah, karena itu kan bagian dari hairstyle ya, Iya. style seseorang dan kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa itu jadul banget sih, Oke. gitu. Nah, Tapi jadul, kalau Bos. konsepnya Bos. vibes-nya ya, tapi nggak apa-apa juga karena teman-teman yang lagi kompak-kompaknya soal rambut mungkin Heeh. yang pusingnya ngurus hal-hal yang berbau teknis, kemampuan sehingga mereka lupa dengan urusan rambut dan atau mungkin itu menjadi hal yang menarik buat mereka. Nggak masalah sih itu. Itu simbol kebebasan sih dari Saya tuh dulu pernah diajarin Bang Dwi Wirnaro. Oke. Saya dulu diajar kan beliau waktu itu masih gondrong tuh, waktu itu masih gondrong. Pernah cerita, katanya alasan gondrong itu satu, belum ada koruptor yang gondrong. Nah ini saya nanya, eh, mahasiswa teknik ini gondrong itu memang sikap seperti itu apa emang males aja? Bisa jadi. Ya, itu semua pilihan ya Mas Ais ya. Setiap orang bisa seperti itu. Jadi siapapun boleh, kami juga mempersilahkan. Cuma kalau di Unusia ini kan kita juga diajarkan soal sikap dan lain sebagainya. Karena itu juga masuk di penilaian gitu. Ya, kalaupun gondrong rapi oke lah. Tapi kalau gondrong tapi nggak keramas, nggak pakai parfum atau apa kayak ada suatu hal yang beda deh. Kalau garu-garu keluar cicak, keluar komodo. Iya. Tapi menarik sih Mas. Kalau saya lihat itu menjadi karakter yang membuat mereka itu mahasiswa teknik ya khususnya itu menjadi semakin kental, semakin erat gitu. Kalau saya melihat, maksudnya daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang umum itu kayak mahasiswa teknik, wah mantap gitu loh. Iya sih, karena memang itu udah membudaya ya ke teman-teman ya. Tapi jangan samakan ini dengan STM ya, gitu kan? Jadi anak-anak STM kan oke, sekolah teknik menengah gitu kan, gondrong, ya, tampilan apa? Pakai jaket. Sebenarnya itu mungkin bagian dari apa ya? Pelampiasan ketika di SMA dia dilarang bahkan digunduli karena dia gondrong sehingga di kuliah dia merasa bebas untuk mengekspresikannya lewat rambut. Oke, tapi saya rasa oke, gondrong panjangkan itu tapi juga harus panjangkan secara kemampuan dan keahlian juga harusnya ya. Tuh, rambutnya gitu ya. Tuh, jangan cuma nongkrong main gitar. Oke, menarik. Terima kasih Mas, ini menarik sekali. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada yang nonton bahwa Unusia sekarang ini sudah ada toko di Shopee. Jadi Mas beberapa hal nanti akan disediakan di Shopee, kebutuhan mahasiswa seperti jas almen dan yang lain sebagainya. Tidak lagi perlu mahasiswa datang ke kampus bayar ngambil jas, itu nggak perlu. Tinggal klik nanti akan ada kurir yang ngantri di rumah. Nah menurut saya ini salah satu terobosan yang baik ya untuk sekarang ya, dampak kita semakin melek dengan dunia digital ini sepertinya. Ya emang menarik sekali. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini yang masih sekolah misalkan, yang masih sekolah bingung kuliah mau kemana, boleh kalau misalkan mau nyari tahu tentang Unusia atau ke TI ini sangat apa ya, sangat recommended lah untuk medsos lengkap kita ada. Untuk sekarang sangat recommended sekali, sangat diperlukan sekali kapasitas yang ahli di bidang dunia digital, di informasi dan komunikasi perkomputeran seperti itu ya. Nah sebelum kita tutup Mas, saya ingin menyampaikan saya ingin Mas Irham menyampaikan ke yang nonton apa ya ini bonus atau apa yang akan didapatkan ketika dia kuliah di Unusia, wabil khusus di TI. Oke, terima kasih Mas Ais. Yang pasti di teknik informatika ini udah terjamin para pengajarnya, SDM-nya juga bagian besar dari para praktisi, entah itu startup, perusahaan atau apa, yang juga mendarma baktikan keilmuannya di bidang teknik informatika kepada mahasiswa-mahasiswinya terutama gitu. Terus secara keahlian nanti kita mau petakan atau identifikasi berdasarkan 4 hal Mas. Dari IT network atau jaringan tadi kalau memang perusahaan, kemudian digital entrepreneur ke wirausahanya, terus kemudian sistem cerdas,
ya, sistem cerdas tadi lebih pada ranah olah data dan lain sebagainya, dan juga software development. Kita bikin aplikasi entah itu desktop, mobile maupun web. Menurut saya itu cukup, begitu juga didukung oleh infrastruktur yang ada ya, entah itu laboratorium komputer, laboratorium jaringan, dan juga beasiswa yang banyak yang biasa di-share oleh Indonesia. Itu pasti teman-teman bisa dapatkan, dan juga segera urus dan syarat dan ketentuannya. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Irham atas kesempatannya, sudah berkenan mendongeng banyak hal, berbagi keseruan bagaimana menjadi dosen dan ayah dari mahasiswa gondrong. Dan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga kalian dapat mendapatkan informasi yang menarik dan apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat. Terima kasih, saya Ais Fatin Mustafa dengan tamu undangan kali ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.